Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya. Dan sebelum kita sharing lagi, kita mau lanjutin kitab Markus kita. Pasalnya yang keempat yang sudah hampir selesai nih. Kita mau berdoa dulu yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali belajar bersama. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh menerima setiap kebenaran firman dan bukan cuma sekedar tahu, tapi kami mau melakukannya ke dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah masuk di perikop yang ke-22 kitab Markus, pasalnya yang keempat. Yuk sama-sama ambil Alkitabnya, kita buka Kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai 34. Adik-adik pasti sudah sering banget membaca, mendengarkan, diceritain tentang perikop ini. Judulnya adalah, sudah ketemu ya, perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, ini pasti sudah sering banget nih dengerinnya. Iya kah? Sudah setiap saat di gereja, di mana-mana pasti banyak cerita tentang perumpamaan biji sesawi. Yuk, Karya bacain ya, kita baca sama-sama, buka Alkitabnya kita baca ayat 30 sampai dengan 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Iya, adik-adik, Karya itu pernah ya kemarin waktu di perikop-perikop sebelumnya membahas bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan banyak orang yang ikut, berbondong-bondong ikut dia itu pakai perumpamaan. Dan kali ini perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Nah, apa sih? Pernah lihat gak sih biji sesawi itu seperti apa bentukannya? Besar banget kah? Kecil banget kah bijinya? Seperti apa sih? Nanti Karya masukin ya gambarnya kira-kira seperti ini ukurannya. Kecil banget gitu ya. Nah, tapi ketika ditanam, nanti dia akan bertumbuh dan menjadi besar. Kayak kalau adik-adik lihat biji cabai, kecil ya bijinya, tapi ketika tumbuh dia akan menjadi pohon yang cukup besar, lalu membuahkan cabai. Nah, demikian juga dengan biji sesawi. Biji sesawi itu juga kecil, tapi ketika ditanam, dia akan menjadi pohon yang besar. Dan dampaknya apa? Ketika dia sudah tumbuh menjadi besar, dia bercabang, kemudian apa yang terjadi? Burung-burung bersarang di situ, bikin sarangnya, bertelur, mencari perlindungan. Kalau misalnya pohon yang rindang, pasti banyak burung yang berhinggap di sana untuk berteduh gitu ya. Nah, demikian juga firman Tuhan katakan, kenapa sih kita harus seperti biji sesawi yang ditanam kemudian tumbuh besar? Nah, ini adalah seperti kita. Kita ini apa sih, kecil doang di antara sekian banyak manusia yang ada di dunia ini. Kita itu siapa? Kecil dibandingkan orang-orang lain. Bukan cuma hanya itu, kemampuan kita juga mungkin tidak terlalu besar dibandingkan yang lain. Tapi Tuhan mau ketika kita tumbuh di tanah yang subur. Ingat, kita juga pernah bahas tentang menanam benih di tanah yang subur. Apa yang terjadi kalau tanahnya subur? Dia akan bertumbuh banyak berkali-kali lipat. Nah, demikian juga kita. Kita boleh menjadi benih yang kecil, tapi kalau kita tumbuhnya di tanah yang subur, kita bisa tumbuh besar dan bisa memberkati orang lain. Orang-orang akan datang kepada kita, berlindung kepada kita, mencari tempat yang nyaman bersama kita. Karena apa? Kita itu subur, kita itu menyenangkan. Nah, Tuhan juga mau kayak gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman tentang biji sesawi. Yang pertama, Tuhan itu kalau ngajar pakai perumpamaan, dan perumpamaan itu dia berikan kepada semua orang. Tapi yang dapat artinya, yang dapat pengertiannya hanya murid. Sama kayak adik-adik di sini. Kalau misalnya baca Alkitab doang,
tidak mau mendengarkan penjelasan, tidak mau belajar lebih seperti murid-murid, tidak mau bertanya, maka cuma tahu aja, oh iya di Alkitab ada perumpamaan tentang biji sesawi. Tapi karena adik-adik mau datang, dengerin, menyediakan waktu untuk nonton YouTube ini, adik-adik jadi tahu, oh maksudnya perumpamaan ini adalah biji sesawi itu adalah kita. Kita itu kecil doang, tapi kita bisa ditanam di tanah yang subur dan bertumbuh. Nah, pertama adalah Tuhan selalu ngajar lewat perumpamaan. Hanya kepada murid-murid yang mau belajar lewat YouTube ini, belajar ke sekolah minggu, belajar ke kakak-kakak, orang tua, mentor yang lain. Maka adik-adik jadi tahu artinya Tuhan mau kalau kita harus jadi seperti wakilnya Tuhan, menghadirkan kerajaan surga dengan cara menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang, menjadi orang yang bertumbuh subur sehingga orang-orang datang kepada kita untuk berlindung dan mencari kenyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang si biji sesawi tadi yang Karya sampaikan. Bahwa kita boleh saja kecil, tapi karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, maka kita bisa menjadi besar dan memberkati banyak orang. Adik-adik gak perlu takut, Kak saya kan masih kecil, bagaimana saya bisa memberkati orang lain? Saya belum bekerja, bagaimana saya bisa memberkati orang lain? Saya bukan orang hebat, bukan pendeta, bukan juga orang-orang kaya yang bisa memberkati lewat uangnya. Gak apa-apa, lewat kehidupan kita bisa memberkati orang lain. Cara yang paling sederhana apa? Ketika ada orang yang sedang sedih gitu ya, dia lagi muram, mungkin teman adik-adik yang sedang sedih, muram, mungkin karena nilai dia jelek atau dia habis dimarahin. Nah, ketika dia datang kepada adik-adik, dia cerita kepada adik-adik, adik-adik bisa membantu dia dengan memberikan semangat. Kata-kata yang keluar dari mulut kita memberkati dia sehingga dia tidak lagi sedih. Itu adalah bentuk bagaimana orang bisa nyaman bersama kita. Kita sudah tumbuh menjadi pohon yang luar biasa yang bisa memberikan kenyamanan buat orang lain. Banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan yang bisa membuat orang nyaman sama kita. Kayak misalnya kita menjadi teman yang selalu mengasihi, gak suka membuli. Kalau yang tukang bully gak ada yang mau. Kalau yang suka mukul gak ada yang mau. Tapi kalau kita selalu mengasihi dengan tangan kita, kita menyayangi teman kita, dengan mulut kita memberkati teman-teman kita, pasti teman-teman kita mau bersama kita. Oke? Dari firman biji sesawi ini kita belajar dua hal. Yang pertama, selalu Tuhan Yesus bilang hanya yang mau belajar saja dikasih tahu artinya. Terus yang kedua, walaupun kecil tapi kamu bisa menjadi benih yang tumbuh besar kalau tumbuhnya bersama Tuhan, tumbuhnya di tanah yang subur sehingga orang lain nyaman bersama dengan kita. Nah, hari ini sharingnya sampai di sini. Adik-adik bukan cuma dengar, bukan cuma tahu, tapi lakukan ya. Yuk sama-sama jadi benih yang kecil tapi bertumbuh dengan luar biasa. Kita mau tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh diingatkan lagi lewat perumpamaan ini bahwa kami boleh kecil, kami boleh hanya sebesar biji sesawi, tapi ketika kami tumbuh bersama Tuhan di tanah yang subur, kami bisa menjadi tanaman atau tumbuh memberkati orang lain, membuat orang lain merasa nyaman bersama kami, membuat orang lain bisa berlindung di bawah pohon sesawi. Kami percaya Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan saja kami bisa bertumbuh. Kami tahu Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam hidup kami. Bagian kami adalah dengan taat mengerjakan setiap firman yang sudah kami dengarkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini sharing kita. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.